Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama bisyaibatil muslim wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikramu dis sultanil muqsim. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wanshur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang pertama-tama yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid At-Taqwa yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati pula dan yang kami muliakan para kiai, para asatidz, para habaib, para alim ulama yang berada di sekitar Masjid At-Taqwa. Mata'anallahu bituli hayatihim wa bi'umurihim wa barakallahu fikum. Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan guru-guru kita semua, dijadikan guru-guru kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan guru-guru kita yang senantiasa mengajarkan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak-anaknya yang saleh dan salihah, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kami muliakan dan kami hormati segenap para hadirin dan para bapak yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para hadirin yang senantiasa hadir di dalam majelis pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kesehatan selalu, diberkahkan selalu, kemudian senantiasa dimudahkan segala urusan-urusannya, dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, serta dijadikan anak-anaknya anak yang saleh dan salihah. Para hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita terus-menerus memanjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hingga pada kesempatan yang berbahagia ini, meskipun kita masih dalam masa-masa pandemi yang kalau boleh dibilang sudah lebih dari setahun, Pak ya. Sudah lebih setahun, hampir udah 2 tahun apa? Udah 2 tahun, hampir 2 tahun, Masya Allah. Kita telah menghadapi masa-masa pandemi seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa segera mengangkat wabah pandemi COVID-19 dari muka bumi ini, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan kita doakan juga orang-orang yang telah meninggal dikarenakan wabah COVID-19 ini, kita senantiasa doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka para syuhada, para syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang mulia dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Yana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak di hari akhir nanti mendapatkan syafaatul uzma, syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa melanjutkan pembahasan kita dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang fi ikrami ahlil Quran wan nahyu an idzaihim, yaitu bagaimana kita senantiasa memuliakan ahlul Quran, ya, memuliakan orang-orang yang senantiasa intens mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mendalami Al-Quran. Nah, maka orang yang seperti ini harus kita senantiasa muliakan. Wan nahyu an idzaihim, dan kita pun diperintahkan untuk dilarang, ya, dilarang untuk menyakiti mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, yang artinya, dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya itu termasuk timbul daripada ketakwaan hati. Para hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya konteks ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasannya ayat ini menerangkan tentang bagaimana kita memuliakan binatang kurban, ya. Artinya ketika kita hendak berkurban, maka sembelihan kurban itu harus kita senantiasa rawat dulu. Jadi jangan sampai ketika kita mau menyembelih hewan kurban, akan tetapi kita tidak merawat binatang tersebut. Nah, ini konteks sebenarnya di dalam tafsir Ibnu Katsir seperti itu. Ini termasuk yu'adzim sya'airallah, yaitu mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi makna global daripada ayat ini adalah barang siapa yang mengagungkan syiar Allah. Syiar Allah di sini banyak sekali, Pak. Contoh, kita misalkan mengadakan Maulid Nabi, tahlil, Isra Mi'raj, itu merupakan syiar, ya. Jadi memang yang namanya agama Islam itu harus kita syiarkan, harus kita kenalkan, ya. Salah satu tujuannya adalah untuk mengenalkan atau untuk menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang aneh, ya. Kadang aneh kalau misalkan ada yang mengatakan, wah, Maulid itu nggak ada dalilnya, Isra Mi'raj nggak ada dalilnya, ya. Padahal sejatinya tujuan utama daripada memperingati Maulid, memperingati Isra Mi'raj, ya, memperingati 1 Muharram, itu tujuan utamanya adalah untuk sekedar syiar, ya. Orang-orang kafir aja, ya, mereka senantiasa mensyiarkan agama mereka secara terang-terangan. Kita dalam sehari pun sering lihat di televisi, ya, bagaimana para pengusaha ini mensyiarkan produk mereka, ya, sehingga ketika kita pengen sikat gigi, ya, kita tahu, oh, odolnya merek itu. Ketika kita pengen mandi pakai sabun, ya, kita langsung tahu, oh, merek sabun yang bagus tuh ini. Ya, jadi seperti itu. Itu syiar. Tujuan utamanya untuk mengenalkan kepada para konsumen supaya ketika mereka butuh suatu barang yang berkenaan dalam kehidupan mereka,
mereka tuh langsung bisa tahu, oh ini loh barangnya kalau kita pengen sampoan, kalau kita pengen beli sabun, ya kalau kita pengen sikat gigi, ini nih mereknya tuh yang bagus tuh ini, gitu. Nah maka para hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya ya kita pun harus demikian. Kita harus senantiasa ada semangat untuk mensyiarkan agama kita. Jangan sampai ya kita yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tidak mau mensyiarkan agama kita. Gitu. Ya. Contoh yang sekarang nih lagi rame ya di berita. Ya. Para santri penghafal Al-Qur'an mereka menutup telinga ketika mendengarkan musik. Seharusnya hal yang seperti ini nggak usah rame, ya. Kadang kitanya aja yang terlalu berlebihan, gitu. Memang sejatinya di sini kita tidak berbicara masalah bagaimana hukum musiknya. Kalau menurut 4 madhab mutlak, ya itu jelas. Ada yang mengatakan makruh, haram. Ya, akan tapi ada beberapa pendapat ulama yang lain mengatakan bahwasannya bisa dilihat daripada syairnya dulu. Ya, kalau syairnya mengundang hawa nafsu, melalaikan kita, maka termasuk haram. Akan tetapi kalau syair-syair dalam lagu tersebut menambah semangat kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, enggak jadi masalah. Sholawatan, ya. Sholawatan kan isinya salawat kepada Nabi. Tujuan utamanya untuk menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk syiar. Ya, jadi seperti itu. Nggak usah dipermasalahkan hal yang seperti ini. Ya, mereka kenapa menutup telinga ketika mendengarkan musik? Ya sejatinya begini aja, Pak. Kalau keimanan seseorang sudah tertancap di dalam hati seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan senantiasa sebisa mungkin untuk menahan anggota tubuhnya untuk bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh misalkan ketika kita berjalan dalam sebuah perjalanan, ya, lagi ke pasar, naik motor, set, ya. Kemudian tanpa kita sadari mata kita melihat wanita yang bukan mahram, ya. Nah, bagi orang yang senantiasa memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mengalihkan pandangannya itu, menundukkan pandangannya itu. Gitu. Ya. Maka bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini sangat hati-hati sekali dalam bertindak. Karena apa? Tidak ingin setiap perbuatannya itu, ya, apa yang dilakukan oleh orang yang beriman itu mendatangkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kan ada istilah, ya. Segala sesuatu itu pertamanya itu dilihat dari pandangan mata. Ya. Ketika kita melihat sesuatu, ya, kemudian masuk ke dalam pikiran kita, masuk lagi ke dalam hati kita. Nah, begitu juga hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka menahan dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hal yang wajar. Bagi santri-santri yang hafal Al-Qur'an, mereka menutup telinga mereka. Dikhawatirkan, ya, ini cuman perasaan khawatir mereka saja. Dikhawatirkan mereka itu ketika mendengar lantunan-lantunan musik sehingga membuat hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya mereka senantiasa merusak hafalan Al-Qur'an mereka. Masya Allah, ya. Harusnya hal yang seperti itu kita harus senantiasa toleransi, ya. Di dalam sejarah pun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, pernah datang ke sebuah kumpulan orang-orang yang sedang mendengarkan musik. Kasarnya kalau bahasa kita sekarang ini konser musik,
Ya, lewat tuh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ke konser tersebut. Maka ketika mendengar musik yang sedang dilantunkan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kemudian langsung menutup telinganya dengan sorbannya. Kemudian mengatakan, seandainya ya vokal itu suaranya dipakai untuk membaca Al-Quran, maka alangkah bagus sekali. Maka ketika si vokal itu mendengar perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka dia langsung mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menjadi muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tuh. Makanya sejatinya sebenarnya ya, hidayah itu adalah mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kalau kita melihat hal-hal ya keadaan santri yang menghafal Al-Quran yang menutup telinga mereka itu, ya kita harus husnuzan saja. Mereka itu ingin menjaga dirinya supaya tidak rusak hafalan Al-Qur'annya, kan begitu, Pak? Ya, gitu. Kemudian di dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Nah, ini kita harus senantiasa bisa menghormati orang-orang yang mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita nggak ada timbul lagi di dalam hati kita perasaan benci, perasaan dengki kepada orang-orang yang mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sempat juga kemarin viral, ya, ada salah seorang pemusik yang hijrah, kemudian dia mengatakan musik itu haram. Ya, sebenarnya nggak salah, pendapat seperti itu nggak salah. Ya, akan tetapi kita pun harus bisa menghargai pendapat orang lain. Nah itu, ya, ya udah, kalau memang kita tahu musik itu haram, ya sudah, ya cukup kita saja yang tahu, gitu. Ya, kasarnya begini, kalau kita ingin kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, ya udah fokus aja, nggak usah menjelek-jelekan orang lain. Kan gitu ya, karena sejatinya agama Islam itu adalah agama yang mulia. Di dalam agama Islam itu, kalau dalam konteks fikihnya ada bab yang namanya tasamuh. Tasamuh di sini artinya toleransi. Namanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa mengedepankan toleransi kita. Jangan sampai menganggap bahwa diri kita ini adalah yang paling benar, paling beriman, paling alim. Nah, hilangkan kata-kata alim dalam hati kita. Ya, sejatinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang-orang yang apa istilahnya baru hijrah, ya, kemudian ada orang-orang yang baru mengenal Islam, ya, mereka apa istilahnya sedang semangatnya, kan biasanya begitu ya. Kalau orang lagi semangatnya untuk ibadah, wah kadang kelewat batas, Pak. Iya, bahkan bisa sampai menjelek-jelekan orang lain. Nah, ini yang harus kita hindari, Pak. Ya, dan kita pun harus memberikan satu kewajaran, gitu. Ya, Bapak-bapak yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikromadis syaibatil muslim." Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan orang tua yang muslim. Nah, ini dalam hadis ini Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasannya yang harus kita muliakan ada 3 golongan. Yang pertama, ikromadis syaibatil muslim, memuliakan orang tua yang muslim, ya, orang yang sudah lanjut usia, maka kita harus muliakan, Pak.
Ya, jangan sampai kita menyakiti hatinya. Kadang orang tua ini agak sensitif Pak ya. Biasanya orang-orang yang sudah berumur ini biasanya agak sensitif. Kita kadang ngomong apa ya, padahal ngomongnya sebenarnya niatnya nggak nyindir, tapi mungkin langsung kesindir. Nah ini harus kita senantiasa menghormati orang-orang yang sudah lanjut usia, orang yang sudah tua. Ya, kita muliakan mereka. Karena apa? Pengalaman mereka itu mungkin jauh lebih banyak daripada kita. Gitu. Makanya sebenarnya sejatinya Masya Allah di sini Al-Fakir di sini masih apa ya? Masih muda, sepertinya sejatinya belum pantas memberikan pelajaran kepada bapak-bapak sekalian. Karena bapak-bapak yang hadir di dalam majelis ini senantiasa umurnya lebih tua daripada saya. Betul Pak ya? Saya masih muda, tapi mudah-mudahan ya kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau tua, mau muda, yang penting sama-sama kita jangan sampai lelah untuk menuntut ilmu. Itu. Siapapun yang mengajarkan kita harus senantiasa mendengarkannya. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Man 'allamani harfan fahuwa ustadzi." Ya, beliau pernah berkata, barang siapa yang mengajarkan kepadaku satu huruf saja, maka dia adalah guruku. Dan aku siap untuk dijadikan sesuruhannya bagi guru-guruku. Nah ini Pak, kita harus senantiasa muliakan orang-orang yang tua. Kemudian yang kedua, yang harus kita hormati juga adalah wahamilil Qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu, yaitu orang-orang yang senantiasa menghafal Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, yang mana mereka ini tidak melampaui batas. Maksudnya adalah orang-orang yang harus kita muliakan juga adalah orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, ya, yang mana mereka tidak melampaui batas. Maksudnya batasan-batasan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita harus muliakan Pak. Ya, orang-orang yang sudah hafal Quran. Makanya sekarang Masya Allah ya, kalau kita lihat di televisi ya, ada yang namanya acara hafidz Quran ya. Kemudian setelah itu dia mendapatkan hadiah umroh. Ini Masya Allah luar biasa sekali. Apalagi sekarang banyak program-program di kampus-kampus di Indonesia ini yang senantiasa bagi santri yang hafal Al-Quran, mereka mendapatkan beasiswa full. Masya Allah, ini luar biasa sekali Pak. Nah yang seperti ini harus kita muliakan ya. Kenapa kita harus memuliakan orang-orang yang hafal Al-Quran? Lihat Pak ya, mereka senantiasa mampu mengintenskan waktunya, mengkhususkan waktunya untuk menghafal Al-Quran gitu. Makanya kalau kita punya anak yang hafal Quran, itu harus kita muliakan dia Pak. Jangan sampai kita sia-siakan. Karena apa? Anak kita nih yang hafal Al-Quran ya, mereka nih akan senantiasa bisa menyelamatkan kita kelak di akhirat nanti. Dan bahkan kita mungkin sudah tahu bagaimana fadilahnya ketika kita memiliki anak yang hafal Al-Quran ya. Kita sebagai orang tua akan dipakaikan mahkota yang sinarnya melebihi daripada sinarnya matahari. Masya Allah Pak ya, ini kita harus muliakan anak-anak kita. Apalagi kalau di sini ada anak-anak yang sudah hafal Al-Quran, maka berikanlah ruang kepada mereka untuk bisa mengamalkan Al-Quran yang mereka miliki gitu. Jadi sejatinya sekarang banyak miris sekali Pak ya. Banyak di antara orang-orang yang hafal Al-Quran, ada satu daerah ya, di mana mereka nih hafal Al-Quran akan tapi tidak dimuliakan oleh para penduduk sekitarnya. Masya Allah. Padahal sejatinya Al-Quran itu adalah kalamullah ya, kalam Allah yang sangat mulia, perkataan Allah yang sangat mulia. Nah, Al-Quran yang begitu saja kita harus muliakan, apalagi orang-orang yang hafal Al-Quran. Ini harus kita muliakan Pak ya gitu. Kemudian juga ya, contoh kecilnya kalau kita punya anak yang hafal Quran, sebagai bentuk memuliakan hafalan Al-Qurannya, sesekali nak sini ya Bapak dengerin hafalan Al-Quran kamu gitu, murojaah
Nah itu bagus Pak, sebagai bentuk memuliakan anak kita yang hafal Quran. Jadi kadang kita salah kaprah ya, ketika anak yang hafal Quran pengen dibeliin apa aja nanti dibeliin. Sebenarnya sejatinya anak yang hafal Quran itu ya tidak butuh yang namanya keduniaan. Dia butuh sosok orang tua yang bisa mengayomi, yang bisa ketika anaknya ingin murojaah, bapaknya didengerin gitu. Nah alhamdulillah Al-Fakir sering setiap liburan dari pondok tahfidz itu, setiap pulang orang tua biasanya suka nanya, hafalan udah sampai di mana sekarang? Sudah sampai juz sekian. Ya udah, setiap subuh setoran ke bapak ya, baca tuh hafalannya di murojaah ya, tahajud biasain baca hafalannya gitu. Itu sebagai bentuk memuliakan anak kita yang hafal Al-Quran. Jangan pernah bosan untuk mengingatkan anak kita yang hafal Quran untuk memurojaah hafalan Al-Qurannya, karena sejatinya Pak, Al-Quran itu cepat sekali hilang dari hati seorang manusia ya, sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, Al-Quran itu akan cepat hilang dari seperti unta yang terlepas dari ikatannya. Nah ini ya, maka sebagai bentuk penghormatan kita sebagai orang tua kepada anak kita adalah bagaimana kita mau mendengarkan bacaan Al-Quran anak-anak kita. Itu. Kemudian yang ketiga yang harus kita senantiasa hormati dan kita muliakan adalah wa ikromadis sultanil muqsit, yaitu memuliakan penguasa-penguasa yang adil ya. Adil di sini maksudnya mereka senantiasa mau tahu kondisi rakyatnya ya, sebagaimana dahulu ketika masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, yang mana kita tahu bagaimana kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, beliau sampai rela apa, manggul bahan makanan untuk dibagikan kepada rakyatnya, padahal beliau punya pengawal pribadi yang namanya Aslam. Akan tetapi ketika beliau tahu ya, Umar bin Khattab ini tahu ada rakyatnya yang kelaparan ya, maka Umar bin Khattab tuh mau itu ngangkat sembako untuk diberikan kepada rakyatnya yang kelaparan. Nggak sampai di situ Pak, bahkan beliau mau memasakkan ya bagi rakyatnya yang sedang kelaparan gitu. Kira-kira Pak, kalau pemimpin sekarang begitu kagak? Begitu nggak Pak? Masya Allah ya. Kalau kita melihat ya Allah, dana bansos dikorupsi ya, dikit-dikit korupsi gitu. Bahkan yang terlebihnya saya pernah mendengar statement seorang bupati ya, pemimpin itu ya kalau nggak korupsi ya gajinya nggak bakal naik-naik. Masya Allah, luar biasa sekali Pak. Berarti tujuannya menjadi seorang pemimpin itu untuk supaya bisa korupsi. Masya Allah ya, padahal sejatinya Pak ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ya, setiap dari kita ini adalah pemimpin yang mana kita pun akan ditanya kepemimpinan kita ya. Nah sejatinya kita harus takut terhadap hadis baginda Rasulullah SAW yang seperti ini ya. Ini pemimpin suatu negeri, maka dia akan bertanggung jawab kepada seluruh rakyatnya. Satu negeri itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala ini Allah ini benar-benar Maha Adil. Ya. Rakyat yang susah, maka dia akan menuntut pemimpinnya, siapa yang memimpin negeri tersebut. Gitu. Makanya ada sebuah istilah, jika dalam suatu negeri rakyatnya menjadi menderita, maka sudah dapat dipastikan pemimpin negeri tersebut banyak yang korupsi. Ya kita sekarang melihat Pak, fenomena yang terjadi saat ini,
apalagi di masa pandemi kemarin. Ya, kita melihat banyak sekali ya orang-orang yang di PHK, banyak sekali orang-orang yang menderita, orang-orang yang berdagang banyak dagangannya yang nggak laku. Nah ini Pak, ya di mana letak keadilan itu? Sedangkan orang-orang yang kaya semakin kaya, bahkan masya Allah, kadang saya suka miris Pak. Ya di saat rakyat nih nggak boleh kemana-mana, akan tetapi kita melihat orang-orang yang punya banyak duitnya bisa pergi kemana-mana, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Masya Allah Pak. Ya kita ini untuk mencari rezeki aja ditahan-tahan, ya nggak boleh kemana-mana, udah di rumah aja. Lah ini kita melihat masya Allah banyak orang-orang yang kaya, mereka bisa leluasa pergi kemana aja gitu. Jadi seakan-akan negeri kita ini kembali ke zaman penjajahan dahulu Pak. Ya, orang-orang yang priayi itu dia bisa menggunakan kekayaannya untuk berbuat sesuka hatinya. Masya Allah. Nah ini ya yang menjadi miris. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya negeri kita ini dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang senantiasa baik, ya baik pemimpinnya, baik rakyatnya, ya baik kondisi negerinya, ya kemudian wa rabbun ghafur, yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita sudah mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, syaratnya adalah walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Firman Allah dalam surat Al-A'raf, seandainya satu negeri, walau anna ahlal qura amanu, mereka senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka akan dibukakan la fatahna. Nah di sini adalah lamnya lam taukid, artinya dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la fatahna, pasti dan pasti akan kami bukakan barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan dari bumi. Para hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pun sejatinya kalau di dalam rumah tangga kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus tanamkan di dalam rumah tangga kita amanu, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tahu bahwasannya perkara yang paling penting adalah perkara iman Pak. Ya, sejatinya setiap segala sesuatu yang dilakukan oleh kita harus berlandaskan kepada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita lihat dalam hal bertetangga. Ya, di situ hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Nah di sini sejatinya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang yang senantiasa tidak hanya hubungannya baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi dia pun baik hubungannya sesama manusia. Jadi sejatinya seperti itu, ya. Maka ketika kita memuliakan tiga golongan tersebut, ya, berarti sudah dapat dipastikan hati kita ini memiliki iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, para hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya pernah menjelaskan, anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin. Adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan dua orang laki-laki, yang mana dua orang laki-laki ini mereka keduanya gugur dalam peperangan Uhud. Maka ketika dikumpulkan ada dua orang ini pengen dikuburin nih, ya, maka baginda Rasulullah SAW bertanya,
ayyuhuma aktaru akhdan lil Qur'ani, siapa di antara kedua orang ini yang hafalan Al-Qur'annya lebih banyak, maka dialah yang berhak dimasukkan dahulu ke dalam liang lahat. Masya Allah. Nih, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memuliakan orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, Pak. Ya, sampai segitunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mengutamakan orang-orang yang sudah hafal Al-Quran, Pak. Gitu. Maka alhamdulillah ya, di Al-Latifah itu sekarang kita programnya adalah untuk memperbanyak orang-orang yang hafal Al-Quran, ya, memperbanyak santri-santri yang hafal Al-Quran. Karena memang ya, orang yang hafal Al-Quran ini sudah sangat apa ya, kalau boleh dibilang sudah sangat jarang sekali. Ya, kalaupun ada, terkadang orang-orang yang hafal Quran ini mereka yang senantiasa ya terbawa oleh suasana dan keadaan, Pak. Ya, iya. Maka orang-orang yang seperti ini harus kita senantiasa muliakan, jangan sampai kita sia-siakan, Pak. Ya, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja barisan terdepan dalam peperangan itu adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Ya, ini saking baginda Rasulullah SAW memuliakan orang-orang yang hafal Al-Quran. Nah ini ya, di zaman sekarang orang-orang yang hafal Quran itu dibilang orang-orang yang nggak punya kerjaan lah. Ya, bahkan ada statement bahwasannya beasiswa yang untuk yang hafal Al-Quran itu adalah beasiswa bagi orang-orang yang bodoh, nggak berpendidikan. Masya Allah, Pak. Orang-orang yang hafal Al-Quran itu sejatinya orang-orang yang punya IQ luar biasa, Pak. Ya, iya. Al-Fakir alhamdulillah pernah ngalamin lah mondok di pesantren tahfidz Al-Quran, Pak. Jadi semakin kita menghafal Al-Quran, sejatinya otak kita ini semakin diasah, gitu. Ya, makanya sangat luar biasa sekali. Di Turki itu ada seorang ibu yang usianya sudah 60 tahun. Dia menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya sekitar 10 atau 15 tahun, Pak. Tuh. Saking apa ya? Kalau boleh dibilang sejatinya hafal Al-Qur'an itu adalah memiliki IQ yang luar biasa, pinter-pinter Pak orang yang hafal Al-Qur'an. Ya, ulama-ulama terdahulu sebelum mereka mempelajari ilmu yang lain, mereka hafal Al-Quran dulu, Pak. Ya, contoh ya yang mungkin kita sudah tahu, Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, beliau hafal Al-Quran di umur 7 tahun. Kita pas lagi umur 7 tahun hafal apa, Pak? Kira-kira? Nah, umur 7 tahun kita kira-kira hafal apa? Ya, kalau sekarang udah berapa juz kita yang hafal dari Al-Quran, Pak? Ya, alhamdulillah habis. Bukan hafidz Al-Quran tapi habis. Di luar kepala hafalannya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, maka orang-orang yang hafal Al-Quran itu sejatinya harus kita muliakan, ya. Jangan sampai disia-siakan. Kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Annallaha azza wa jalla qala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man adzan li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, kata Allah, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku telah menyatakan perang kepadanya. Masya Allah, nih Pak, kita pun harus hati-hati, Pak. Ya, ulama-ulama kita kalau sampai kita menyakitinya, ini Allah langsung yang turun tangan, Pak. Ya, faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku telah menyatakan perang kepadanya. Ya. Nah, ini kita harus senantiasa memuliakan juga para alim ulama kita, Pak. Ya, kita melihat kondisi sekarang, ya. Imam besar kita nggak tahu kabarnya bagaimana sekarang, Masya Allah. Ya, sampai difitnah macem-macem lah, ya. Nah, sejatinya ya
Tinggal tunggu aja sebenarnya ya. Faqad adzantuhu bil harbi, kata Allah tuh. Aku sungguh telah menyatakan perang kepadanya. Nih, ya jangan sampai kita punya apa ya? Punya perasaan buruk kepada ulama-ulama kita. Ya, contoh terkadang ada ulama-ulama kita yang mungkin nggak sependapat dengan kita. Nah ini kita harus muliakan juga. Beliau berpendapat seperti itu memang tahu ilmunya. Lah kita jangan sampai wah ustadz ini mah ya ustadz abal-abal ya nggak toleran, intoleran yang seperti ini. Nah ini yang harus kita hindarkan. Ya siapapun itu ya kalau dia mengajarkan kebaikan kepada kita, kita harus hormati Pak. Ya kita harus hargai dia gitu. Karena apa? Nih, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang senantiasa menyakiti waliku, ya, para alim ulama, faqad adzantuhu bil harbi. Maka sungguh ya aku telah menyatakan perang kepadanya gitu. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dhimmatihi. Nah ini satu kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa bisa menjaga sholat subuhnya secara berjamaah. Rasulullah pernah bersabda, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang senantiasa menjaga sholat subuhnya, bahwa fi dhimmatillah, maka dia dalam tanggungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dhimmatihi, maka janganlah kalian sekali-kali meminta kepada selain Allah daripada tanggungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Orang-orang yang senantiasa menjaga sholat subuhnya, maka dia adalah orang-orang yang dalam tanggungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang menjaga sholat subuhnya, sejatinya dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian dia mendapatkan jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini makanya kan ada sebuah doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Beliau pernah berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha, gitu Pak ya. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku ini fi bukuriha, di waktu paginya. Nah maka kalau kita di pagi hari masih terlelap dengan tidur kita, ya, masih terlelap masih asyik dengan selimut kita, ya, masih asyik dengan kasur kita, maka naudzubillah ya, kita tidak mendapatkan keberkahan daripada doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bisa dapat dipastikan kita tidak mendapatkan jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dalam kehidupan kita pun ya, kita sering nyari yang namanya jaminan, asuransi lah kasarnya begitu ya. Apapun kita asuransikan, mobil kita asuransikan ya, kesehatan kita pakai asuransi. Tujuannya apa? Supaya ketika mobil kita rusak ada asuransinya yang mengcover, gitu kan? Tujuannya kan gitu Pak ya, supaya nggak keluar budget yang gede gitu. Sama ketika kita memakai asuransi kesehatan pun, jaminan kesehatan pun, tujuan utamanya apa? Supaya ketika kita sakit kita nggak mendapatkan apa? Nggak mengeluarkan budget yang gede gitu. Kalau sekarang jaminan kesehatan bagi orang yang sakit apa COVID berapa Pak? Biasanya berapa juta? Saya pernah dengar kabar di rumah sakit itu, satu orang yang terkena COVID itu dia mendapatkan jaminan dari pemerintah sampai kurang lebih kalau nggak salah 20 juta Pak ya, kalau nggak salah itu. Ya ini ya, jaminan tuh. Nah orang-orang sekarang pun mencari yang namanya jaminan
Ya, begitu juga orang-orang yang menjaga sholat subuhnya, ini dahsyat sekali Pak. Ya, makanya mudah-mudahan nih jamaah Masjid At-Taqwa ini bisa menjaga sholat subuhnya berjamaah mudah-mudahan. Karena apa? Supaya mendapatkan fi zimmatillah, jaminannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin hambanya, maka nggak usah khawatir Pak. Ya, masalah rezeki serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah kesehatan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya, di masa-masa pandemi seperti ini ya, yang harus kita kuatkan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Kita mendapatkan jaminannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah menjamin seorang hambanya, nggak cuma di dunia aja Pak. Ya, jadi berlakunya jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menurut para alim ulama tidak hanya di dunia saja, akan tetapi sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jaminannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Maka fala yatlubannakumullahu bisyai'in min zimmatihi. Janganlah kalian meminta sesuatu pun selain daripada jaminannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sabda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, udahlah ya, kita nggak usah meminta jaminan yang lain, kita nggak usah yakin kepada jaminan yang lain kecuali jaminannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya kalau Allah yang sudah menjamin seorang hambanya, maka Allah akan senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kemanapun dia pergi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menemaninya. Gitu. Dan memang sejatinya, ya, Allah itu maha dekat, Pak. Allah itu akan senantiasa dekat kepada hambanya. Ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila ditanya kepadamu wahai Muhammad, ya, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, dan apabila ditanya kepadamu kepada hamba-hambaku di manakah Allah itu, fa inni qarib, sejatinya aku ini akan dekat. Allah itu dekat. Cuman kadang kitanya aja yang sering menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu udah deket kadang sama kita, kitanya malah ngejauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Makanya kan ada hadis Rasulullah, barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sejengkal. Tuh, ya. Sejatinya ya, kita harus senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Abu Hanifah dan Syafi'i pun senantiasa pernah berkata, in lam yakunil ulama awliya Allahi falaysallahi waliyan. Ya. Yang artinya, jika para ulama bukan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya wali. Kembali lagi, bahwasannya ulama itu adalah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sejatinya adalah orang-orang yang senantiasa mengenalkan Allah ke dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kalau misalkan di dunia ini nggak ada para alim ulama, mungkin saat ini kita masih tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena yang bisa mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam hati kita hanyalah orang-orang yang para alim ulama. Ya. Jadi ulama itu adalah orang-orang yang senantiasa mereka menyebarkan agama Islam, mensyiarkan agama Islam. Gitu. Ya, sejatinya kita pun sejatinya adalah ulama, Pak. Ya, orang yang mengamalkan satu huruf dari Al-Quran, ya, kata Ibnu Abbas dan Huma, dia adalah orang yang ulama. Cuma mungkin ya kita nih ulama kapasitasnya masih di bawah level, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi ada ulama-ulama yang berkompeten, yang mereka senantiasa intens dalam keilmuan. Nah, kita ini sebenarnya juga ulama, Pak. Tapi ulamanya yang hanya baru bisa menyampaikannya saja. Gitu. Ada kapasitas ilmunya. Itu.
Para hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Hafidz Abul Qasim Ibnu Asakir rahimahullah taala mengingatkan kepada kita, i'lam ya akhi, ya, ketahuilah bahwa saudara-saudaraku, waffaqana Allah wa iyyaka limardatihi, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridhonya kepada kita sekalian, wa ja'alna mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih, dan bagi kita dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna luhumal ulama masmumatun. Nah ini, ketahuilah bahwasannya dagingnya para alim ulama adalah beracun, Pak. Ya, ulama kita kalau disakiti pasti yang akan marah itu biasanya banyak orang, ya. Contoh aja Pak, contoh misalkan, ya, imam kita Al-Mukarram Al-Ustadz, ya, disakiti nih, ya. Contoh misalkan ada yang apa istilahnya mencelakai, wah kita tuh pasti langsung nyari, ya, nyari siapa yang mencelakai guru saya, ulama saya. Sebagaimana halnya dulu pernah ada, ya, ketika almarhum Syekh Syekh Jabir, ya, Syekh Jabir ceramah, ujuk-ujuk ada orang yang nusuk tuh, wah langsung tuh bereaksi semuanya tuh. Artinya apa? Annaluhumal ulama masmumatun, ya, dagingnya ulama itu adalah beracun. Artinya itu akan bisa memberikan efek bagi kita seorang muslim. Maka kalau misalkan ada ulama kita yang disakiti tapi tidak ada perasaan peduli di dalam hati kita kepada ulama tersebut, perlu dipertanyakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Pak, ya, maka ketika ada guru-guru kita yang disakiti, kita harus bereaksi Pak, ya, kita harus senantiasa membela para ilmu ulama kita. Jangan sampai, bahkan mohon maaf Pak, duri aja kalau bisa jangan sampai menusuk ulama-ulama kita gitu. Karena apa? Merekalah yang senantiasa menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman para sahabat, ketika adanya Rasulullah SAW, ada salah seorang sahabat yang ditawan oleh orang-orang kafir, ya. Jadi mereka ketika ditawan ditanya sama orang-orang kafir. Kata orang-orang kafir tersebut, wahai fulan, maukah engkau digantikan posisimu saat ini? Jadi si sahabat ini sedang diikat, pengen dihukum mati. Nah, jadi ditanya oleh orang-orang kafir, mau nggak posisi kamu saat ini, ya, diganti oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka kata sahabat tersebut, sekali-kali aku tidak akan pernah mau berbuat seperti itu. Bahkan aku tidak rela satu duri pun menusuk tubuh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai segitunya Pak, ya, kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun demikian, kita pun harus bisa menanamkan kecintaan kita kepada para alim ulama kita, ya. Jangan sampai ketika kita melihat ulama-ulama kita disakiti, tidak ada perasaan sakit hati di dalam hati kita, ya. Siapapun itu, ya, kalau mereka senantiasa mengajarkan kebaikan kepada manusia, dapat dipastikan mereka adalah termasuk orang-orang ulama, ya. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah sejatinya para alim ulama, ya. Wa'adatullahi fi haqqi astari munqasihim ma'lumatan. Nah ini, ya, kebiasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menyingkap tabir para pencela akan terlihat dengan sendirinya. Nah, ini yang terjadi saat ini Pak,
Ya, fenomena yang terjadi saat ini kita bisa melihat ketika para alim ulama kita dicaci maki, dihina, sejatinya Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit membuka tabir kebodohan mereka. Ya, iya, kita melihatnya gitu. Orang-orang yang ya membuat statement, wah Habib begini, sejatinya Allah Subhanahu wa taala sedang membuka sedikit demi sedikit tabir kebodohan mereka sendiri gitu. Dan anehnya lagi, ya, mereka bangga dengan kebodohan mereka. Ya, kalau dalam istilah dalam kitab ta'limnya itu jahlul murakkab namanya. Ya, udah bodoh tambah bodoh lagi. Ya, bodoh kuadrat lah kasarnya begitu. Ya. Nah ini, ya, ini memang sudah menjadi ya suatu sunnatullah. Ketika ada orang yang mencaci maki ulama, ketika ada orang-orang yang tidak mau menghormati para penghafal Al-Quran, sejatinya Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit akan membuka tabir kebodohan dalam kehidupannya. Ya. Wa anna man atlaqa lisanuhu fil ulama bitalbi. Dan siapa yang melecehkan para alim ulama, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan bencana atasnya sebelum kematiannya dengan kematian hatinya. Nah ini, ya, kalau kita melihat sekarang orang-orang yang senantiasa melecehkan para alim ulama, orang-orang yang senantiasa menghina para alim ulama, sejatinya Allah Subhanahu wa taala matikan hatinya. Ya, raganya mungkin masih hidup, tapi hatinya sudah mati, Pak. Nah ini hati-hati, Pak. Kalau hati kita sudah mati, ya, maka tidak ada satu kebaikan pun yang di dalam hati kita. Kasarnya ada satu penyakit yang namanya qaswatul qalbi, kerasnya hati kita. Kalau hati kita sudah keras, kalau hati kita sudah mati, nah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara dalam surat Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Tuh, Allah telah mengunci mati hati mereka, pandangan mereka, pendengaran mereka, sehingga mereka akan tersesat selama-lamanya dari jalan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, Pak, kalau hati kita sudah mati, maka kebaikan apapun tidak bisa akan diterima di dalam hati kita. Orang bicara kebaikan, kita akan benci. Orang mengajak kepada kebaikan, kita pasti akan benci, Pak, kalau hati kita sudah mati. Gitu. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati kita nih akan senantiasa hidup. Ya, mudah-mudahan hati kita nih akan senantiasa terus bisa mau menerima yang namanya kebaikan. Siapapun orang yang mengajak kebaikan, maka kita harus terima. Nasihat apapun yang diberikan kepada kita, sejatinya harus kita terima. Gitu. Makanya ya, al-fakir di sini bukan semata-mata orang yang baik, Pak. Al-fakir di sini masih dalam tahap belajar, masih butuh yang namanya kritikan dan saran. Kalau bapak-bapak menemukan al-fakir dalam kesalahan, tolong diingatkan. Ya, tolong diingatkan. Karena sejatinya al-fakir ini manusia biasa. Ya, masih penuh dengan dosa, masih penuh dengan berbagai macam kesalahan. Ya, karena sejatinya kita pun harus saling mengingatkan sebagai bentuk ciri keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dalam surat Al-Asr, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah ini, ya. Jadi yang namanya saling menasihati itu adalah kebiasaan orang-orang yang beriman. Di dalam surat Adz-Dzariyat pun Allah menerangkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena sesungguhnya memberi peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Makanya bagi orang-orang yang beriman itu, ketika diberikan sebuah nasihat, dia akan senantiasa menerimanya dengan lapang dada. Ya. Dan kalau boleh kita berpikir, bertafakur, Pak, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua telinga, satu mulut? Artinya
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Ya. Iya, sejatinya siapapun yang berbicara kebaikan, siapapun orang yang mengajak kepada kebaikan, maka kita harus terima, Pak. Ya, dan ketika kita berbuat salah, berbuat maksiat, kita harus mau, Pak, ya, mendengarkannya, menerimanya. Ini jangan sampai cuman gara-gara, mohon maaf, gambar mural aja. Itu kan kasarnya kritikan, Pak. Di penjara, coba. Ya, padahal kan nggak ada salahnya kan. Ketika orang memberikan kritikan, ya, memberikan saran, itu menjadi satu peluang bahwasannya menjadi pengingat kita ini belum sempurna, ya, harus mau diingatkan gitu, ya. Jadi kalau ada kritikan yang datang kepada kita, ya terima aja, ya, namanya juga kritikan, ya, saran membangun. Selagi saran itu tidak menjatuhkan martabat kita, ya kita terima, ya. Jadi seperti itu. Jadi itu mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa terus-menerus mendapatkan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita ini anak-anak yang hafal Al-Qur'an, ya, anak-anak yang keturunan yang senantiasa hafal Al-Qur'an, sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa memuliakan kita di akhirat kelak. Dan juga, ya, wabil khusus Al-Fakir memohon doa dari para jemaah sekalian. Kita doakan guru kita bersama, ya, yang telah mengajari kita, ayahanda almarhum al-maghfurullah Ki Haji Ahmad Shahih bin Haji Taim yang telah lama meninggalkan kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerangi alam kuburnya, menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diampuni segala dosa-dosanya, ya, kemudian ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، إنه الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يسر علينا ولا تعسر علينا، فإن حاجاتنا إليك كثير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم اجعلنا شكورا، وجعلنا صبورا، وجعلنا في عيننا صغيرا، وفي أعين الناس كبيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.